Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Faryan dari Prodi Teknik Lingkungan. NIM saya 123250123. Nama saya Muhammad Kesum Wijaya, Prodi Teknik Geologi, NIM 123150182. Nama saya Yosa Pratama Amba dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 123250151. Nama saya Galih Ramadan, Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 123250141. Nama saya Haira Hidayatul Putri dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 123150104. Nama saya Gustiayu Kaila Suarya dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 123150089. Nama saya Rofi Khalifatul Karimah, Prodi Teknik Lingkungan, NIM 123250140. Fluida adalah zat gas cair yang dapat mengalir secara kontinu. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibagi menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Pada materi ini, kita akan mempelajari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Dalam fluida dinamis, diasumsi fluida yang bergerak adalah fluida ideal. Ciri-ciri fluida ideal: tunak atau steady, tidak termempatkan atau incompressible, tidak kental atau non-viscous, aliran garis arus. Tunak atau steady, fluida mengalir tanpa berhenti dengan kecepatan di suatu titik bernilai konstan terhadap waktu. Jumlah fluida masuk sama dengan jumlah fluida keluar. 2. Tidak termampatkan, fluida tidak berubah volume dan massa jenisnya tetap jika diberi tekanan. Tidak kental dan non-viscous. 4. Aliran garis arus atau laminar. Aliran garis arus atau laminar, aliran fluida halus, sejajar, tidak berputar atau tidak turbulen. Berikut debit besaran laju volume fluida yang mengalir melalui penampang. Hukum kontinuitas. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Asas kontinuitas yang menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Berikut asumsi aliran tunak. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang mengatur laju fluida di dalam pipa dengan kedua ujung pipanya memiliki perbedaan ketinggian. Sehingga berlaku rumus GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan 2 rho V sama dengan konstan. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, Rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, H sama dengan ketinggian pipa dengan satuan meter, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan V sama dengan kecepatan fluida dengan satuan meter per second. Selanjutnya adalah penerapan fluida dinamis pipa venturimeter tanpa nanometer. Venturimeter sendiri adalah alat untuk mengukur kecepatan fluida dengan keadaan tertutup. Fluida dialirkan melalui pipa yang penampangnya besar, lalu fluida akan mengalir melalui pipa yang penampangnya kecil. Maka akan terjadi perubahan kecepatan. Venturimeter digunakan sebagai pengukur volume fluida yang mengalir tiap detik, di mana rumusnya adalah V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1, dengan keterangan V1 sama dengan kelajuan fluida di penampang 1, V2 sama dengan kelajuan fluida di penampang 2, A1 luas penampang 1, A2 luas penampang 2, H sama dengan selisih ketinggian fluida.
Sambungkan elbow 2 inch dengan pipa 2 inch panjang 25 cm. Sambungkan pipa PVC 2 inch dengan producer 2-1 inch. Producer 1 inch disambungkan dengan pipa PVC 1 inch panjang 18 cm. Pipa PVC 1 inch disambungkan dengan keran 1 inch. Keran 1 inch disambungkan dengan pipa PVC sepanjang 5 cm. Pipa PVC 1 inch disambungkan dengan elbow 1 inch. Elbow 1 inch disambungkan dengan pipa PVC 1 inch panjang 7 cm. Sambungkan elbow 2 inch dengan pipa PVC sepanjang 3 cm. Kemudian, sambungkan kedua selang. Lalu, sambungkan pipa PVC dengan wadah. Data hasil percobaan pada pipa 2 inch didapatkan volume awal 20 cm dan volume akhirnya 8 cm. Sedangkan pada pipa 1 inch didapatkan volume awal 20 cm dan volume akhirnya 6 cm. Kelebihan dari alat ini yaitu biaya produksi yang digunakan lebih murah dan lebih mudah saat pengoperasiannya. Sedangkan kekurangan dari alat ini adanya ketidakakuratan pengukuran yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti gesekan dan turbulensi yang mempengaruhi hasil pengukuran, dan juga tidak dapat melihat pergerakan fluida secara langsung. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Volume air mempengaruhi adanya tekanan. 2. Tekanan air pada pipa kecil selalu lebih kecil daripada tekanan air pada pipa besar. Perbedaan tekanan menyebabkan air terdorong ke selang dan menyebabkan perbedaan ketinggian kolom air. 3. Semakin besar luas penampang, maka percepatan alir semakin kecil. Sebaliknya, apabila luas penampangnya kecil, maka percepatan air semakin besar. Saran pengembangan alat. Pertama, disarankan untuk menggunakan manometer hukum Bernoulli untuk mencapai keakuratan dalam pengukuran laju fluida dalam pipa venturimeter. 2. Menggunakan wadah berskala agar lebih mudah menentukan volume. 3. Disarankan untuk memberi perekat atau lem pipa pada setiap pipa agar tidak ada oksigen yang masuk. Keempat, disarankan sebaiknya menggunakan pipa transparan agar dapat melihat pergerakan fluida secara langsung.